Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mekanika kuantum untuk atom hidrogen dan fungsi radial. Kami beranggotakan saya Berliana Gitan Rani Pertiwi, NPM 17, lalu Orga Margareta Lubay, NPM 21, Rahma Putri Bulfiah, NPM 39, dan Septi Rana Junita, NPM Saya akan menjelaskan mengenai struktur dan spektra atom hidrogenik. Jika muatan listrik dilewatkan melalui gas hidrogen, molekul H2 atau molekul gas hidrogen akan terurai menghasilkan atom H yang tereksitasi secara energetik. Atom-atom H ini memancarkan sinar dengan frekuensi diskret atau frekuensi tertentu. Kontribusi penting untuk memahami spektrum ini pertama-tama dicetuskan oleh seorang guru dari sekolah Swiss yang bernama Johann Balmer pada tahun 1885. Balmer menunjukkan bahwa bilangan gelombang sinar di dalam daerah tampak memenuhi persamaan sebagai berikut. Ini adalah persamaan untuk rumus Balmer, yaitu V sebanding dengan 1/2 kuadrat min 1/n kuadrat. Garis-garis yang dinyatakan oleh rumus ini sekarang disebut sebagai deret Balmer. Lebih lanjutnya, garis-garis tadi yang telah dinyatakan sebagai deret Balmer itu ada pula garis-garis yang ditemukan lebih lanjut misalnya garis-garis yang ada di daerah ultraviolet itu maka dihasilkanlah sebagai deret Lyman, dan garis-garis yang ada pada daerah infrared disebut sebagai deret Paschen. Nah, ahli spektroskopis Swedia yang bernama Johannes Rydberg pada tahun 1890 mencatat bahwa ketiga deret tersebut, yaitu deret Lyman, Balmer, dan Paschen, itu memenuhi atau sesuai dengan persamaan V sama dengan RH dikali 1/n1 kuadrat min 1/n2 kuadrat, di mana RH itu adalah suatu konstanta disebut sebagai konstanta Rydberg dan nilainya adalah 109.667 cm min 1 atau per cm. N1 di sini adalah nilainya itu adalah tertentu, kan tadi dikatakan bahwa dia itu diskret ya. Nah, N1-nya itu kalau Lyman itu adalah 1, Balmer adalah 2, dan Paschen itu adalah 3. Nah, sedangkan N2-nya pada setiap kasus N2 itu sama dengan N1 plus 1, N1 plus 2, dan seterusnya. Bentuk persamaan ini yaitu persamaan V sama dengan RH dikali 1/n1 kuadrat min 1/n2 kuadrat ini memberi kesan yang kuat bahwa bilangan gelombang dari setiap garis spektrum dapat dituliskan sebagai selisih dari dua suku yang masing-masing berbentuk T sama dengan RH per N kuadrat. Persamaan T sama dengan RH per N kuadrat itu hanya berlaku untuk atom hidrogen. Nah, sedangkan untuk atom-atom dengan elektron banyak, itu suku-sukunya itu tidak sesederhana itu. Maka, konsep suku spektroskopi merupakan kandungan dari asas kombinasi Ritz. Nah, asas kombinasi Ritz ini menyatakan bahwa bilangan gelombang garis spektrum manapun merupakan selisih dari dua suku. Dapat dikatakan bahwa dua suku, yaitu suku T1 dan T2 itu bergabung dan menghasilkan spektrum dengan gelombang V sama dengan T1 min T2.
bagi kita nih sebagai orang-orang di masa sekarang, bagi kita itu mudah untuk mengetahui atau menerangkan asas kombinasi Ritz. Ini bilangan gelombang garis spektrum merupakan selisih dari dua suku. Karena kita sudah tahu bahwa foton dengan tentang adanya foton dengan energi Hv. Nah, kekekalan energi menyiratkan kondisi frekuensi Bohr, yaitu jika sebuah atom berubah energinya sebesar delta energi, selisihnya bahwa sebagai foton dengan frekuensi V dengan delta energi sama dengan Hv. Jadi jika setiap suku itu menggambarkan energinya itu HCT, maka akan dinyatakan delta energi atau perubahan energi itu sama dengan HCT1 min HCT2. Dan frekuensi sinar yang dipancarkan itu dinyatakan dengan V sama dengan CT1 min CT2. Jika dinyatakan dalam bilangan gelombang, persamaan ini tersusun ulang menjadi rumus Ritz. Ini adalah rumus Ritz ya, yang V sama dengan T1 min T2. Jadi kalau kita lihat persamaan-persamaan ini tersusun lagi menjadi persamaan Ritz. Dalam sebuah spektrum yang teramati hanyalah bilangan gelombang tertentu. Jadi yang mungkin hanyalah keadaan energi tertentu dari sebuah atom. Ya, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sih untuk menentukan asal-usul dari pengkuantitatifan ini bagaimana, dan bagaimana sih cara untuk mencari tingkat energi yang mungkin, dan bagaimana cara menjelaskan nilai dari RH atau konstanta Rydberg. Selanjutnya kita akan membahas struktur atom hidrogenik. Struktur atom hidrogen dan struktur atom hidrogenik apapun itu dapat dijelaskan dengan model inti Rutherford, di mana elektron mengelilingi inti yang bermuatan Za dan kemudian menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk fungsi gelombang elektron tersebut. Nah, penyelesaian persamaan Schrödinger ini dinilai cukup sulit karena melibatkan dua partikel, yaitu elektron dan inti, di mana juga berhubungan dengan 6 koordinat. Namun, intuisi fisika menyarankan agar persamaan utuh ini untuk dipisahkan menjadi dua persamaan. Yang satu untuk gerakan atom sebagai suatu keseluruhan yang menembus ruang, dan yang lain untuk gerakan elektron di sekitar inti. Nah, persamaan pertama itu berhubungan dengan gerakan bebas partikel di dalam ruang, sedangkan persamaan kedua itu merupakan persamaan untuk gerakan elektron di sekitar inti dan masih berkaitan dengan 3 koordinat elektron relatif terhadap inti. Tetapi karena potensial merupakan simetri bola, diduga bahwa persamaan ini tidak dapat dipisahkan. Salah satu faktor dalam panjang gelombang merupakan gerakan sudut elektron di sekitar titik tertentu. Jadi pekerjaan baru bagi kita adalah mencari tahu mengenai kebergantungan fungsi gelombang terhadap jari-jari. Nah, di sini siasat atau cara untuk mencari tahu kebergantungan fungsi gelombang terhadap jari-jari yaitu dengan memisahkan gerakan relatif elektron dan inti dari gerakan atom sebagai suatu keseluruhan. Kemudian kita dapat memisahkan gerakan relatif elektron dan inti menjadi dua bagian, yaitu bagian sudut dan jari-jari, yang mana jika kita sudah membaginya menjadi dua bagian sudut dan jari-jari, kita dapat menyelesaikan bagian jari-jarinya untuk mengetahui kebergantungan fungsi gelombang terhadap jari-jari. Selanjutnya ada pemisahan gerakan dalam. Kita dapat memisahkan gerakan dalam dari gerakan
atom sebagai suatu keseluruhan dengan sederet langkah maju yang dimulai dengan menuliskan persamaan Schrödinger untuk inti dan elektron dalam bentuk H psi sama dengan E psi, di mana H sama dengan negatif Haber kuadrat per 2me dikali nabla E kuadrat dikurang Haber kuadrat per 2mn dikali nabla N kuadrat plus V. Dengan Me merupakan massa elektron, lalu Mn merupakan massa inti yang bisa berupa proton jika atom itu H, dan V merupakan energi potensial kolom dari elektron dengan muatan negatif E dan pada jarak R dari inti yang bermuatan Ze dengan Z sama dengan 1 untuk atom H. Sehingga untuk mencari nilai V kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan negatif Ze kuadrat per 4V epsilon O epsilon 0 dikali 1 per R, di mana epsilon 0 itu sama dengan 8,854 dikali 10 pangkat min 12 J pangkat min 1 kolom kuadrat M pangkat min 1. Nabla E kuadrat dan nabla N kuadrat itu didiferensialkan terhadap koordinat elektron dan inti, sehingga nabla E kuadrat itu mempunyai suku seperti do kuadrat per do X kuadrat dan sebagainya, dengan XE merupakan koordinat X dari elektron. Nah, kemudian H berubah menjadi H sama dengan negatif Haber kuadrat per 2M nabla Cm kuadrat dikurang Haber kuadrat per 2 mu nabla kuadrat plus Pi, dengan M merupakan massa total atom, yakni M sama dengan Me plus Mn, dan mu adalah massa terinduksi, sehingga 1 per mu sama dengan 1 per Me ditambah 1 per Mn. Nah, karena nabla Cm kuadrat dinyatakan dalam diferensial terhadap koordinat pusat massa atom, maka suku pertama di dalam H berhubungan dengan energi kinetika atom sebagai suatu keseluruhan. Sekarang kita singkirkan suku pertama di dalam Hamiltonian sehingga menyisakan persamaan Schrödinger untuk struktur dalam atom, yakni menjadi negatif Haber kuadrat per 2 mu dikali nabla kuadrat psi ditambah V psi sama dengan E psi. Nah, persamaan inilah yang harus kita selesaikan. Baiklah, selanjutnya saya Rahma Putri Gurfiah, NPM 191302339 akan melanjutkan pembahasan tentang penyelesaian persamaan radial. Kita tidak akan membahas langkah-langkah teknis penyelesaian persamaan radial secara pasti, namun cukup kita mengetahui bahwa penyelesaian yang dapat diterima hanyalah untuk energi N sama dengan min Z kuadrat mu E pangkat 4 per 32 pi kuadrat epsilon 0 kuadrat H kuadrat N kuadrat, di mana N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Secara khusus, fungsi gelombang radial untuk elektron dengan bilangan kuantum N dan L adalah fungsi nyata, yaitu R NL dalam kurung R sama dengan N NL rho pangkat L N plus 1 pangkat 2 L plus 1 dalam kurung rho eksponensial min rho per 2. Dengan N sama dengan N merupakan bilangan kuantum utama yang nilainya 1, 2, dan seterusnya, dan L merupakan bilangan kuantum momentum sudut dengan nilai 0, 1, 2, hingga N-1. Variabel rho yang terdapat dalam R sebanding dengan jari-jari R, yaitu rho sama dengan 2Z per N dikali mu per ME dikali R per A0. Dengan A0 merupakan jari-jari Bohr yang besarnya adalah A0 sama dengan 4pi dikali epsilon 0 dikali H kuadrat per ME dikali E kuadrat, yang nilainya adalah 52,9 mikrometer.
Disebut sebagai jari-jari Bohr karena besaran yang sama muncul dalam model awal atom hidrogen Bohr sebagai jari-jari elektron orbit energi terendah. Nilai mu per ME untuk atom hidrogen itu sama dengan 0,99946 yang jika kita bulatkan adalah 1. Jadi persamaannya menjadi Rho sama dengan 2Z per N dikali R per A0 karena tadi nilai mu per ME-nya sama dengan 1. Selanjutnya, jika kita lihat tadi pada persamaan fungsi radial terdapat faktor L rho yang terdapat dalam R. Faktor tersebut merupakan polinomial dalam rho yang disebut dengan polinomial Laguerre. Nilai ini menghubungkan persamaan R sama dengan 0 di sebelah kiri yang bersesuaian dengan R sama dengan rho pangkat L ke fungsi yang melurus secara eksponensial di sebelah kanannya. Faktor N yang terdapat dalam fungsi R memastikan bahwa fungsi gelombang radial dinormalisasi menjadi 1, dalam arti bahwa integral 0 hingga tak hingga Rn n, L R kuadrat dr sama dengan 1. R kuadrat berasal dari elemen volume dalam koordinat bola. Beberapa polinomial Laguerre yang terhubungkan dengan fungsi gelombang radial dapat dilihat pada tabel berikut. Pada orbital 1s dengan nilai n atau bilangan kuantum utamanya sama dengan 1, nilai L atau bilangan kuantum momentum sudutnya sama dengan 0, fungsi gelombang Rn, L itu sama dengan 2 kali Z per A pangkat 3 per 2 eksponensial pangkat min rho per 2. Dengan nilai rho itu sama dengan 2Z per NA dikali R, dan nilai A itu sama dengan 4 pi epsilon 0 H bar kuadrat per mu E kuadrat. Pada orbital 2s dengan n sama dengan 2, L sama dengan 0, fungsi gelombang RnL yang didapatkan itu sama dengan 1 per akar 8 dikali Z per A pangkat 3 per 2, 2 min rho dikali eksponensial pangkat min rho per 2. Begitu juga seterusnya hingga orbital 3D atau orbital yang lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menafsirkan bahwa komponen persamaan fungsi gelombang R itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor eksponensial memastikan bahwa fungsi gelombang mendekati 0 jauh dari nukleus. Yang kedua, faktor rho pangkat L memastikan bahwa nilai L lebih dari 0, maka fungsi gelombang menghilang pada inti. Yang ketiga, polinomial Laguerre adalah fungsi yang secara umum berosilasi dari nilai positif ke nilai negatif dan menyumbang keberadaan simpul radial. Berikut adalah ilustrasi dari beberapa fungsi gelombang radial. Grafik di layar menunjukkan fungsi gelombang radial dari beberapa keadaan pertama atom hidrogen dengan nomor atom Z. Perhatikan pada grafik A, B, dan C yang memiliki nilai L sama dengan 0 yang menunjukkan orbital S. Nah, pada grafik A, B, dan C itu memiliki nilai bukan 0 dan nilai terbatas pada inti. Sedangkan pada grafik D, E, dan F itu dengan nilai L-nya lebih dari 0 itu memiliki nilai 0. Pada skala horizontal berbeda dalam setiap kasus di mana orbital dengan bilangan kuantum utama yang tinggi relatif jauh dari inti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemisahan koordinat dalam. Nah, langkah selanjutnya adalah memisahkan variasi sudut fungsi gelombang dari kebergantungannya terhadap jari-jari. Kita lakukan hal ini dengan menuliskan persamaan seperti di atas. Dan menguji apakah persamaan Schrödinger itu terpisah menjadi dua persamaan, satu untuk R dan yang lain untuk Y. Perincian pemisahan itu terdapat di dalam informasi lanjutan L. Yang perlu kita catat di sini adalah bahwa pemisahan itu berhasil, dan kedua persamaan yang terpisah itu adalah seperti pada persamaan 5A, 5B dengan 5C. Nah, pada persamaan 5A, yang merupakan persamaan gelombang sudut,
itu sama dengan persamaan yang sudah kita selesaikan untuk momentum sudut partikel di dalam 3 dimensi. Syarat batas lingkarnya juga sama. Jadi, fungsi gelombang sudut Y itu merupakan harmonis bola yang ditentukan oleh bilangan kuantum L dan ML. Dengan ML itu sama dengan 0, positif negatif 1, positif negatif 2, sampai dengan positif negatif L. Dan L itu adalah bilangan bola positif. Ketika ML mempunyai kendala baru atau harus terletak di antara negatif L dan positif L, pada saat ML muncul di dalam persamaan yang berhubungan dengan L, kita juga akan melihat bahwa L mempunyai kendala baru. Jadi L tidak dapat melebihi nilai tertentu. Karena L juga muncul di dalam persamaan lain seperti persamaan 5B melalui persamaan 5C. Kemudian selanjutnya terdapat persamaan gelombang radial. Persamaan gelombang radial untuk atom hidrogen itu dapat dituliskan seperti persamaan di atas. Nah, kita dapat menduga beberapa segi penyelesaiannya dengan mempelajari bentuk energi potensial V, di mana suku pertama di dalam V adalah energi potensial kolom dari elektron di dalam medan inti. Suku kedua di dalam V berasal dari gaya sentrifugal yang timbul dari momentum sudut elektron di sekitar elektron. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di atas. Gambar di atas merupakan gambar energi potensial efektif elektron dalam atom hidrogen. Jika L sama dengan 0, elektron tidak mempunyai momentum sudut, dan energi potensialnya merupakan energi potensial kolom murni dan bersifat tarik-menarik pada jari-jari berapapun. Jika L tidak sama dengan 0, suku sentrifugal memberikan kontribusi positif pada energi potensial efektif itu. Nah, jika elektron dekat dengan inti atau R kecil, suku gaya tolak ini mendominasi komponen kolom yang bersifat tarik-menarik dan efektif netonya adalah penolakan elektron dari inti. Kedua energi potensial ini, satu untuk L sama dengan 0 dan yang lain untuk L tidak sama dengan 0. Sangat berbeda secara kualitatif bila dekat dengan inti, tetapi pada jarak jauh, keduanya menjadi serupa, karena kontribusi sentrifugal lebih cepat menjadi 0 daripada kontribusi kolomnya. Oleh karena itu, kita dapat menduga penyelesaiannya untuk L sama dengan 0 dan L tidak sama dengan 0 yang cukup berbeda di dekat inti, tetapi serupa jika jauh dari inti. Kami menunjukkan dalam pembenaran berikut dua fitur penting dari fungsi gelombang radial. Yang pertama, dekat dengan inti. Fungsi gelombang radial sebanding dengan RL, dan semakin tinggi momentum sudut orbital, semakin kecil kemungkinan elektron akan ditemukan di sana. Seperti pada gambar di atas, itu merupakan gambar dekat dengan inti, di mana orbital dengan L sama dengan 1 sebanding dengan R, orbital dengan L sama dengan 2 sebanding dengan R2, dan orbital dengan L sama dengan 3 sebanding dengan R3. Elektron secara progresif dikeluarkan dari lingkungan inti saat L meningkat. Jadi orbital dengan L sama dengan 0 memiliki nilai yang terbatas dan bukan 0 pada intinya. Yang kedua, jauh dari inti. Semua fungsi gelombang radial mendekati 0 secara eksponensial. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.